النار. معاشر المسلمين والمسلمات، إخوان والأخوات في الله rahimani wa rahmatullah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berbagai macam nikmat, karunia serta hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sehingga di kesempatan yang mulia ini, ba'da salat maghrib, kita semuanya masih dikumpulkan di salah satu rumah-rumah Allah Azza wa Jalla untuk mengkaji, mempelajari, mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah Azza wa Jalla kemudian mereka membaca serta mempelajari ayat-ayatnya kecuali akan turun kepada mereka rasa ketenangan, terliputi rahmat Allah, malaikat akan mengelilinginya, dan disebutkan di hadapan para malaikat satu persatu bagi orang-orang yang menghadiri majelis ilmu, terutama orang-orang yang mengkaji, mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan tafsir kita, menerjemahkan surah Al-Ma'un. Silakan Bapak Ibu untuk membaca atau membuka mushafnya di surah Al-Ma'un. Kita baca terlebih dahulu sebelum kita mengkaji tafsirnya. Silakan ditirukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
dibaca dengan mudah. Alladzi ini masuk ke dalam alif lam syamsiyah. Oh, alladzi zi panjang. Dua ketukan. Masuk dalamnya mentabi'i. Yukadzibu bid-din. Bid-din, ad-din, alif lam syamsiyah. Kenapa? Ditandai dengan tanda tasydid di huruf syamsiyah. Maka ini hukumnya alif lam syamsiyah atau idgham syamsiyah. Dan din masuk ke dalam mad 'arid as-sukun. Apa itu mad 'arid as-sukun? Mad 'arid as-sukun di sini apabila ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang berharokat dan diwaqafkan atau dimatikan. Fadzalika, dza panjang, dua ketukan, mad tabi'i. Fadzalika alladzi, tadi sudah disebutkan alladzi asy-syamsiyah, dzi mad tabi'i, dua ketukan. Yad'ul yatim, al-yatim, alif lam qamari, atau disebut juga dengan idgham qamari, membacanya jelas. Berbeda dengan alif lam syamsiyah. Kemudian yatim ini masuk ke dalam mad 'arid as-sukun panjang, bisa dibaca dua ketukan, empat ketukan, bahkan paling panjang 6. Yad'ul yatim, wala panjang, dua ketukan. Yahuddu ala, dua ketukan, mad tabi'i. Ta'ami, mad tabi'i. Ta'amil miskin, al-miskin, alif lam qamari atau idgham qamari, dibaca dengan jelas. Miskin mad 'arid as-sukun. Fawailul lil musallin, fawail ini sifat lil, lul, nah ini dhammatain bertemu dengan lam, hukumnya adalah idgham bila gunnah, dibaca dimasukkan di ghairi gunnah, tanpa gunnah. Lil musallin mad 'arid as-sukun, pokoknya di akhir kalimat atau di akhir ayat ya, ini mad 'arid as-sukun. Alladzina hum 'an salatihim, ini alladzi mad tabi'i, alif lam syamsiyah. Hum 'an salat, ini hum yang sukun bertemu dengan ain, hukumnya adalah idgham syafawi, dibaca dengan jelas. Hum 'an salat, 'an salat, ini ikhfa hakiki, nun sukun bertemu dengan sad, salatihim, lam mad tabi'i. Tihim sa, ini sukun bertemu dengan sin ya. Masuk di dalamnya idgham syafawi, sa mad tabi'i, hun mad 'arid as-sukun. Alladzina hum, ini sukun bertemu dengan ya, jelas idgham syafawi. Di dalam satu kata masuk di dalamnya hukum mad wajib muttasil. Wa yamna'una al-ma'un, wa yamna'un mad tabi'i. Nalma, al-ma, al-qamariyah, ma mad tabi'i, 'un mad 'arid as-sukun. Maka
ini hukum tajwidnya. Jadi ketika kita baca Al-Quran itu tidak asal-asalan ya. Jadi ada hukum-hukum yang kita baca sesuai dengan qaidah-qaidah dari hukum tajwid. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita coba untuk membaca ulang ini bersama-sama ya. Setelah tadi diuraikan beberapa hukum tajwidnya, sekarang kita akan membaca bersama-sama. Silakan. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailun lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Baik. Mudah-mudahan Bapak Ibu hafal ya. Ini surah yang biasa kita baca ya. Insyaallah sudah hafal. Tinggal diperbaiki bacaannya dan kita mencoba untuk mentadabburi ayat-ayatnya. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an atau Allah Subhanahu wa taala atau hati mereka telah terkunci mati? Maka bagi orang-orang yang tidak mau mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an, tidak mempelajari Al-Qur'an Al-Karim, maka hatinya terkunci mati Bapak Ibu ya. Alhamdulillah antum semua bisa hadir pada kesempatan kali ini. Sedikit demi sedikit kita akan mempelajari ayat per ayat surah An-Na'um. Di sini guna Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Ini adalah surah An-Na'um. Sebelumnya kita mengupas terlebih dahulu tentang makna dari An-Na'um. Ini adalah merupakan surah yang ke-107. Dan surah ini terdiri dari berapa ayat Bapak Ibu? 7 ayat. Dan Al-Ma'un sendiri artinya adalah barang yang berguna ya. Ma'un, Al-Ma'un itu artinya barang yang berguna. Jadi sesuatu yang berguna, sesuatu yang bermanfaat. Itu makna dari Al-Ma'un. Kemudian di sini para ulama berselisih pendapat tentang surat Al-Ma'un. Bahwasanya jumhur atau mayoritas para ulama menyatakan bahwasanya surat Al-Ma'un adalah merupakan surah yang diturunkan di kota Makkah, atau surah jenisnya masuk ke dalam surah Makkiyah. Itu surah Makkiyah di sini adalah surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Ini dinamakan surah Makkiyah. Berdasarkan di sini pembahasan yaitu tentang keadaan orang-orang musyrikin yang mereka mendustakan hari kebangkitan. Mereka mendustakan agama yaitu din Islam. Ini berkenaan tentang orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik. Di mana orang-orang musyrik di sini adalah orang-orang yang berada di kota Makkah. Sehingga ya, mayoritas para ulama
sebagian para ulama mengatakan bahwasanya surah Al-Ma'un adalah termasuk surah Madaniyah. Ya. Surah yang diturunkan di kota Madinah. Ini perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya. Maka di dalam surah ini, ya, yang menggambarkan sifat orang-orang yang memiliki sifat riya ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia salat, dia memiliki di dalam hatinya sifat riya, ingin dipuji oleh orang. Maka perlihat tersebut merupakan sifat-sifat orang munafik yang muncul di kota Madinah. Sehingga ya, sebagian para ulama mengatakan bahwasanya surah ini turun setelah Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Ya. Kenapa? Karena menggambarkan sifat orang-orang munafik. Sifat orang-orang munafik, salah satu ciri-cirinya ketika dia beribadah kepada Allah diiringi dengan sifat riya. Apa itu riya? Sifat ingin dipuji oleh orang lain. Sehingga para ulama mengatakan, oh ini surah ini diturunkan di kota Madinah. Ini alasannya. Akan tetapi meskipun demikian, akhirnya jumhur para ulama di sini, mayoritas para ulama berpendapat bahwasanya surah Al-Ma'un adalah termasuk surah yang diturunkan atau masuk golongan surah Madinah. Jadi ada alasannya di sini. Baik. Ini asal dari surah Al-Ma'un dan juga diturunkannya surah Al-Ma'un di kota Makkah. Ini pendapat yang mayoritas para ulama, yang berarti Al-Ma'un adalah barang yang bermanfaat atau barang yang berguna. Tapi ikhlas dari Allah ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang pertama, "Al-Ladzi yukadzibu bid-din." Ya. Di Al-Ladzi yukadzibu bid-din. Ini penjelasan artinya, yaitu al-aida. A di sini masuk ke dalam ismul istifham, ya. Kalimat tanya di sini. Al-aida, ya. Tahukah kamu? Atau terjemahannya secara letternya di sini apa? Apakah kamu mengetahui? A, ya. A di sini masuk ke dalam ismul istifham. Ya. Ketika kita menanyakan sesuatu, ada kitab, apakah ini kitab? Ada menggunakan A. A ay bermakna hal. Hal di sini adalah artinya apa? Apakah? Maka ketika terjemahannya menjadi apa? Tahukah kamu? Al-aida, tahukah anda? Alladzi yukadzibu bid-din, yaitu apa? Orang-orang yang mendustakan agama. Ad-din maknanya adalah din Islam, atau di sini ad-din dalam bahasa Arab artinya adalah al-jaza. Ya. Jadi makna dari ad-din adalah al-jaza. Mana al-jaza? Mana jaza di sini? Balasan. Ya. Jaza. Ya. Seperti halnya ketika Allah mengucapkan jazakallahu khairan. Ya. Semoga Allah memberikan balasan yang lebih baik. Ini jaza. Jadi makna dari ad-din adalah al-jaza. Artinya apa? Pembalasan atau balasan. Sebagaimana di dalam kaidah syariat, al-jazaa min jinsil amal. Al-jazaa min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis perbuatannya. Ini adalah al-jazaa. Baik. Contohnya di sini, ya, dikatakan dengan al-jaza, ya, seperti halnya seseorang yang berbuat baik kepada manusia, maka Allah Subhanahu wa taala akan berbuat baik juga kepada orang yang berbuat baik. Ya, jadi al-jaza
min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan apa? Sesuai jenis perbuatannya. Ya. Maka seseorang yang meringankan beban orang lain, membantu orang lain, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan apa? Memberikan keringanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongan. Jadi kalau kita ingin ditolong oleh Allah ya, di dunia maupun di akhirat, maka hendaknya kita menolong orang lain, membantu orang lain. Apabila kita ingin dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama di akhirat nanti, maka hendaknya kita membantu orang lain. Baik. Maka seseorang yang membahagiakan orang lain pula, itu nanti akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai antum khawatir ya, wah saya berbuat baik terhadap teman saya, ya, nanti harta saya habis, ya, nanti kedudukan saya menjadi apa namanya di sini rendah dan sebagainya. Tidak. Ketika antum berbuat baik terhadap orang lain, ingat pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berbuat baik juga kepada kita. Baik. Ini kuasa yang Allah ya. Selain itu, ad-din, makna dari ad-din itu artinya apa? Dari makna yaumul qiyamah. Yaitu apa? Hari kiamat. Atau di sini apa? Yaumuddin maknanya adalah hari pembalasan. Di makna yaumuddin adalah apa? Yaum, hari pembalasan. Yaumul jaza. Jadi makna ad-din maknanya apa? Yaumul jaza, hari pembalasan. Maka surah ini bercerita tentang ya, orang yang awalnya mendustakan agama Allah, orang yang awalnya ya, tidak percaya terhadap hari akhirat, tidak percaya terhadap hari kebangkitan. Ya. Maka orang-orang yang tidak percaya terhadap hari akhirat, orang-orang yang tidak percaya terhadap yaumuddin, yang tidak percaya terhadap hari pembalasan, pasti di sini orangnya akan menimbulkan akhlak yang buruk. Ya. Berbeda dengan orang-orang yang percaya terhadap hari pembalasan. Adanya ketika seseorang itu sudah meninggal dunia, adanya nikmat kubur, siksa kubur, adanya ketika seseorang ketika datangnya hari kiamat, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan seluruh manusia yang berada di permukaan bumi ini, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkannya kembali, ya, hari kebangkitan. Ya. Maka hendaknya kita beriman tentang ini, ya, hari kebangkitan. Akan tetapi ikhwasan ya Allah ya, bagi orang-orang yang tidak beriman kepada hari pembalasan, hari kebangkitan, yaumul akhirat, maka kerjaannya di dunia ini apa? Sebagai orang yang suka merusak di sini. Kenapa? Karena mereka mendustakan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak percaya lagi kepada kampung akhirat, sehingga di dalam kehidupannya dia semena-mena, di dalam kehidupannya dia senantiasa berbuat keburukan. Ya. Maka inilah orang-orang yang mendustakan agama Allah, orang-orang yang mendustakan yaumul hisab, orang-orang yang mendustakan yaumul jaza. Maka makna dari yaumuddin dari makna yaumul jaza, yaitu apa? Hari pembalasan. Karena setiap manusia pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan suatu sekecil apapun amal kebaikan, maka kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memperingatkannya, akan diganjar, akan dibalas. Dan barang siapa yang melakukan sekecil apapun keburukan,
yatim di sini adalah orang yang ditinggal mati atau ditinggal wafat ayahnya wabusir, sementara dia masih dalam keadaan kecil, masih kecil, ya, itu yatim. Jadi belum balik. Kalau antum, bapak antum sudah meninggal dikatakan yatim enggak? Selama usianya sudah berapa? Sudah dewasa, bahkan sudah punya cucu, sudah cucu ya. Tidak dikatakan yatim meskipun contohnya di sini ayahnya sudah meninggal. Tidak dikatakan ya yatim. Karena yang dinamakan dengan yatim adalah apabila anak tersebut meninggal bapaknya ketika dia masih dalam keadaan masih kecil, masih usia mungkin anaknya masih sekolah, masih belum balik kecil. Maka itulah dikatakan anak-anak yatim. Maka di sini salah satu tanda bahwasanya mendustakan agama Allah, mendustakan dari pembalasan adalah tidak memperdulikan dan bahkan menyakiti anak-anak yatim. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mencabut rahmat. Allah Subhanahu wa taala akan mencabut kasih sayang dari hatinya. Ya, apabila kita menghargai anak yatim, jangan sampai kita melukai anak yatim. Ikhwasan Allah ya. Bahwasanya yatim di sini tadi sudah dibahas, yang sudah meninggal bapaknya ketika dia belum masih kecil. Sementara yatim kalau dalam dunia hewan, ya. Yatim dalam dunia hewan di sini apa? Kalau yatim yang dimaksud dengan yatim di hewan itu kalau meninggal siapa? Ditinggal mati induknya. Jadi kalau contohnya di sini seekor kambing melahirkan anaknya sementara ibunya di sini mati atau di sini induknya mati, maka kambing ini dinamakan dengan yatim. Kambing ini dinamakan dengan kambing yatim. Karena ditinggal mati oleh induknya, ibunya. Ya. Kenapa? Karena hewan di sini dia mencari makan, yang mencari penghidupan untuk anaknya siapa Bapak Ibu? Induknya. Contohnya ayam. Ayam di sini nyeker, yang ceker untuk siapa? Anaknya di sini. Maka ketika induknya mati, maka anak-anak ayam ini dikatakan anak yatim. Itu kalau hewan. Sedangkan kalau manusia yang dinamakan dengan yatim di sini apabila ditinggal mati siapa? Bapaknya. Kenapa? Bapaknya lah yang menghidupinya, yang mencari nafkah, ya, yang membiayai kehidupannya dari makannya, dari sekolahnya dan sebagainya. Itu perbedaan ya antara hewan dengan manusia dalam istilah yatim. Sebagaimana di sini dikatakan oleh Al-Qurtubi, yang berkata, "Walaitu fi bani Adam bi faqdil abi wa fil bahaimi bi faqdil ummi." Dan yatim pada manusia adalah kehilangan atau wafatnya ayah, dan pada hewan adalah hilang atau matinya
menyiksa dengan alasan sudah tidak ada yang melindunginya, bapaknya sudah tidak ada, ngapain kita berbuat baik terhadapnya? Ini orang-orang jahiliyah dulu. Maka ikhlas dari Allah, inilah perbuatan ya, orang-orang yang menghardik anak yatim. Ini adalah orang-orang yang mendustakan agama Allah, orang-orang yang tidak percaya terhadap hari pembalasan. Padahal Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk di sini menyantuni anak-anak yatim. Kata Rasulullah SAW disebutkan dalam sebuah riwayat, An-Sahl bin Sa'ad qala Rasulullah SAW, ana wa kafirul yatim fil jannati hakadha, wa ashara bis-sahwati wal wusta wa farraja bainahuma syai'an. Maka di sini Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya nanti di dalam surga nanti ya, antara anak yatim itu orang-orang yang menyantuni anak yatim, yang berbuat baik kepada anak yatim, itu seperti ini. Beliau sambil mengisyaratkan dua jarinya, itu jari telunjuk dan jari tengah. Maksudnya apa? Sangat dekat dengan Rasulullah SAW ketika di surga Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Maka hendaknya kita jangan sampai kita menghardik anak yatim dan terus kita berusaha untuk senantiasa membantu dan menyantuni anak-anak yatim. Agar apa? Agar kita bukan termasuk orang-orang yang mendustakan yaumuddin, hari pembalasan. Ikhwan wal akhwat fillah, azani Allah wa iyyakum. Saya kira cukup dua ayat pada kesempatan kali ini membahas tentang surah Al-Ma'un, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Insyaallah kita akan lanjutkan ayat yang ketiga sampai seterusnya pada pertemuan yang akan datang. Selanjutnya selanjutnya ada beberapa kitab di sini yang mungkin untuk bisa menjawab ya, maka hadiahnya ini ya, insyaallah. Baik, ada yang bisa jawab. Pertama yang diawali dengan tahsin dulu, tajwid dulu di sini. Perhatikan di dalam surah ya, Al-Ma'un ayat yang ke-6, Al-Ladzina di kota Madinah tersebut terdapat orang-orang munafik yang mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala salat dengan riya. Sehingga ini alasan ya bahwasanya sebagian ulama mengatakan al-ma'un salat madani. Silakan aku sebagai jangan jawab ya. Ini dia dari Allah masa boleh dikatakan.
Ad-din artinya apa?